berdoa kan, kemuliaan, sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Ingat itu? Baca nomor berapa? Nomor 14. Nomor 14 dari Yohanes 1. Yesus diberikan kemuliaan. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan dari Elohim. Ya, betul. Paham sampai situ ya? Bukan dari Allah. Maka SWT sekarang urusan mulai itu, urusan mulai itu. Dari Yesus sendiri yang urusan mengatakan mulai dia itu. diserupakan. Ya karena begini, kalau urusan kamu mulai tidak bisa itu. membuktikan bahwa kita abad 7 Oke, itu baik, artinya Saudari Yuli. Artinya gagal Tadi saya sejarah mendengar atau palsu. Anda itu. Kalau Anda dengar, Saudari Yuli, kita diskusinya baik, jangan emosi. Dari tadi Anda mengucapkan kalimat-kalimat itu, ya. Anda menuntut ucapan Yesus seperti itu kan? Kalau dalam Al-Quran itu nggak ada ucapan Yesus bahwa Yesus di atas narasi Anda kan Anda bilang tidak akan ada Anda tidak akan mengakui kalau bukan dari mulut Yesus sendiri mengatakan, kan itu narasi Anda. Lalu saya membawa mana dari mulut Yesus mengatakan aku tidak mati tapi diserupakan, karena ada ayatnya dari mulut Yesus mengatakan Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kalau tidak ada ayat bahwa Yesus mengatakan kembali lagi ke aku situ. diserupakan, Kembali lagi ke situ. Kan begini, iya, sabar, tenang ya. Kalau tidak ada ayatnya Yesus mengatakan dari mulutnya sendiri sesuai standar yang kamu buat, berarti kitab abad 7 itu gagal sejarah alias palsu. Harus ada benar-benar satu saksi dari Yesus sendiri mengatakan aku tidak mati tapi diserupakan. Oke, silakan. Saya minta satu Markus ayat 16 nomor 12 boleh baca? Ya, mana ayatnya? Yesus mengatakan Markus 16 12 boleh Anda baca? Markus 16 nomor 12 boleh baca? Jangan pakai Markus 16 nomor 12 boleh Anda baca? Bunyinya, silakan Anda baca. Markus 16 nomor 12 boleh Anda baca? Markus Silakan. berapa? Markus 16 nomor 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada dua orang dari mereka ketika rupa lain ya? Dalam perjalanan kedua. Rupa lain ya, Dek? Adek, rupa lain ya? Saya tidak menemukan Yesus berkata aku tidak mati. Jadi itu bohong. Diserupakan. Jadi Markus bohong. Jangan pakai Masalah generasi masih mau naik ke sini, masih mau naik. Standar yang kamu berikan, dengar ya. Saya kembalikan kepada saudari. Markus di situ bohong atau tidak? Kena langsung di jantung. Masalah generasi. Kena jantung Bang Hande. Empedunya meleleh. Ada Markus tuh kan Yesus menyatakan dia menempatkan diri dalam rupa lain. Suaranya putus-putus ya, Guru. Saya jaringan saya hujan, Bang, hujan. Hujan di sini, hujan. Nggak apa-apa, maklumi aja, nggak apa-apa sih. Hujan. Dalam rupa lain. Dalam rupa lain. Masalah generasi. Si mau aku datang besok. Pokoknya Al-Quran ini saya nggak pernah keliru. Iya, lanjut. Pokoknya ini malam. Terus itu, Guru. Nggak inilah, pokoknya ini malam. Tidak ada celah. Iya. Ya, tidak ada celah kalian untuk menipu. Nggak ada celah. Iya, malam Bang Iya, malam. Iya. Lagi bahas apa ini? Kesaksian Yesus, Bang. Iya, kesaksian Yesus tentang siapa dirinya di depan murid-muridnya. Yang pasti setelah dia bangkit naik ke sorga, murid-muridnya menjadi pemberita bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian Yesus itu sebelum penyaliban, Bang, bukan kesaksian setelah penyaliban. Iya.
Kalau itu kesaksian sebelum penyaliban, sebuah proses yang memang sudah dia sampaikan bahwa dia akan mati, tapi juga dia akan bangkit dan naik ke sorga. Tidak ada Yesus mengajarkan itu, abangku. Bagaimana sih, Bang? Coba tunjukkan di mana. Di mana dia mengatakan aku akan mati, di mana itu? Tunjukkan Diserahkan dalilnya. kepada bangsa lain. Ya, mana dalilnya, Bang? Ya, sabarlah. Ya, kesaksian Anda ini tidak didukung Yesus. Ya, sabar dulu. Ya, silakan. Wah, lama ayatnya dapat, Bang. Ya, silakan. 1 abad kemudian, Ya, Bang, di mana, Bang, dalilnya, Bang? Dia katakan bahwa dia akan diserahkan ke bangsa-bangsa lain. Ada tertulis 27. Lukas 24 juga ayat 46. Ada tertulis demikian. Anda nanti Mesias malu harus kalau bawa menderita itu, Bang. dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Oke, boleh kita bahas itu, Abang? Boleh kita bahas? Boleh, no problem. Boleh? Oke, baik. Ya, Oke, kita buktikan ya. Lukas 24 nomor 46. Baik, saya bacakan sebuah dalil supaya kita dengarkan dan kita simak apakah ini kesaksian Yesus atau kesaksian bohongan. Di dalam Lukas 24 nomor 46, di situ dikatakan bahwasanya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tertulis di mana? Menurut data Lukas 24 ini, Bang. itu perkataan Kristus. Iya, itu tertulis di mana? Menurut pengakuan Yesus ini. Kan ada tertulisnya di mana? Ya itulah perkataan Kristus. Iya, itu tertulis di mana, abangku? Ya itu tertulis. Saya bocorkan. Menurut Yesus itu tertulis, menurut Lukas, Yesus mengatakan itu dan itu tertulis di dalam kitab Taurat. Baca nomor 44-nya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di mana di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Ayo, Bang, saya kasih waktu 20 tahun. Silakan. Iya. Bonus jadi 2 gini, menit. Bang. Oh, kasih 2 menit tambahan. Silakan. Iya, penyampaian Kristus itu juga sama seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Sorry ya. Karena memang ketika semua itu dituliskan, mau seberapa banyak pun tinta itu tidak akan pernah cukup. Betul nggak di Al-Quran bilang begitu, Bang? Di mana itu di ayat suci Al-Quran berbunyi begitu, Bang? Artinya nggak ada maksud lah. aku tanya. Di mana? Di mana Al-Quran menulis begitu? Di mana? Tunjukkan tanya ayatnya. saja. Ah, di mana ayatnya bunyi begitu, Bang? Hai, ngarang cerita. Tidak, saya Yesusnya. tanya aja, Dengar, Bang. Lukas ini kan bukan murid Yesus. Dia hanya melakukan penelitian. Iya. Tapi kelihatannya Lukas salah menulis. Dia salah Siapa mengutip. bilang, Bang? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga di Taurat. Di mana di Taurat itu tertulis begitu? Lukas salah mengutip. Itu kan ada beberapa kali pernyataan Yesus tentang hal itu. Iya, Bang. tertulis di mana? Udah tertulis di mana di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di mana, Bang? Lukas berbohong.
Kata Lukas, Yesus berkata, padahal Yesus tidak pernah berkata demikian. Buktinya tidak ada di Torah Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Lukas berbohong. Bagaimana bisa? Karena kan memang itu sudah dia sampaikan, Bang. Lukas yang mengatakan Yesus berkata di dalam Torah ada tertulis tentang dirinya bahwa dirinya akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Begitu dicek di Torah ternyata tidak ada. Berarti siapa yang berbohong, Lukas atau Yesus? Abang harus pahami bahwa ketika penulisan itu, dasar-dasar penyampaian Kristus itu sudah banyak kali dia sampaikan, Bang. Enggak. Ini Lukas. Ya, Sekarang Anda tinggal cari di Torah. Mesias mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di mana? Sorry tadi Lukas berapa tadi, Bang? Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Nah, nih baru belajar abangku ini. Enggak apa-apa. Masih ada waktu untuk belajar, enggak apa-apa. Tadi dia yang bawa lo data itu. Iya, saya lupa. Iya, dia kayaknya dia pendeta ini, jadi yang ambil yang enak-enak aja diambilnya. Yang bisa dipakai untuk mendengarkan jemaat. Iya, tapi kan pada kenyataan peristiwa itu memang benar terjadi, Bang. Masolang generasi. Ini bukan berarti ketika Anda mengatakan itu tidak tertulis di Torah lantas Anda mengambil apa yang dikatakan bangkit pada hari ketiga. Memang betul. Iya, tapi memang betul. Memang betul. Iya. Yesus mengatakan bangkit pada hari ketiga, tapi itu tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nomor 46-nya apa yang dikatakan? Iya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Nah, Yesus mengatakan Musa telah menulis tentang aku. Lukas 24 dikatakan bahwa Yesusnya mengutip Taurat bahwa dia ada tertulis di situ Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tertulis di Taurat mana itu, Bang? Makanya saya katakan tadi bahwa apa yang Dulu lah, dinyatakan Bang, jangan itu, makanya tertulis di mana? ya, Makanya? iya. Bagaimanapun apa yang disampaikan itu benar-benar terjadi, Bang. Ya iya, kan Yesus sudah berkali-kali dia sampaikan itu. Saudaraku, Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar dari kubur. Yesus mengatakan angkatan jahat minta tanda dan tidak akan diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur. Memang itu terjadi. Tetapi kalau Anda katakan itu Mesias bangkit pada hari ketiga, Mesias yang dimaksud adalah Yesus anak Maria, itu tidak ada itu. Kenapa tidak ada? Karena di Torah itu tidak ada. Buktinya terjadi di dalam Kristus. Yang terjadi itu adalah iblis yang keluar dari kubur, bukan Yesus. Bilang, Bang. Ayo, di mana iblis keluar dari kubur? Oke. Iblis keluar dari kubur, oke. Ketika dikatakan oleh Yesus sendiri di Matius 12 nomor 43 nomor 43 sampai nomor 45. Benar ya teman-teman? 38 sampai 40, sorry, hujan di sini, konsentrasi saya terpecah. Iya, Matius 12. Matius 12 38 40. Ya, dibilang apa? Ya, silakan Anda baca. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda.
Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Di mana iblis itu, Bang? Di mana iblis di situ? Oke, tunggu dulu, sabar. Itu tanda untuk angkatan jahat, betul? Iya, Oke. karena dia Tanda- sedang berbicara kepada orang-orang yang nggak mau percaya. Ya, nah maka dikasihlah tanda orang jahat ini. Iya, terus di mana iblis di situ, Bang? Bang Juba, iblisnya di Benar, mana? Bang Cuma nge-lag. Bang Cuma suaranya nge-lag. Ngelek atau Jari- pura-pura, Bang? Hujan. Oh, bukan kayak itu Kristen. tanda untuk siapa? Itu tanda iblis untuk siapa? ganggu. Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, itu tanda untuk siapa? Jawab dulu. Iya. Iya Ya, dia apa? Itu katakan. tadi iya terus orang ini. Iya, iya. Ini kan Alkitab Iya. bilang untuk tanda orang jahat. Iya. Itu tanda untuk siapa? Ini dia bilang apa? Itu tanda untuk Saya siapa? baca, Bang Juma dengar. Tanda Itu tanda untuk siapa? angkatan yang jahat. Itu tanda untuk orang apa? Orang jahat atau orang benar? Angkatan yang jahat. Itu Terus? tanda 3 hari 3 malam dalam perut Tetapi jawabnya bumi. kepada mereka. Itu tanda untuk angkatan jahat atau untuk angkatan yang benar? jahat ini tidak Jawab. setia. Jawab. Ya, Jawab. iya, tetapi kepada Iya. mereka tidak. Iya. Nah, terus? Iya. Mana Iya. iblisnya di situ, Bang Juba? Pertanyaan saya tunggu dulu. Jawab dulu Mana pertanyaan saya. iblisnya? Kamu bilang tanda buat iblis. Pertanyaan saya tunggu dulu Kamu sebelum ke bilang situ. tanda Sebelum kita ke Sudah main situ, mute. sebelum kita ke situ, sabar. Bibelmu itu bukan cuma 1 ayat itu. Bibelmu itu ribuan data. Ya, Jangan kau terus? buru-buru. Jawab dulu. Manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab dulu. Ya, iya, ini angkatan iya. yang jahat. Iya. Tetapi jawabnya kepada mereka. Ini kan iya. saya baca sesuai dengan Alkitab. Iya. Kita sudah tahu, Mantap. kita udah sampai di Nah, situ. Ini baru orang pinter. Saya sekarang ingin ketegasan darimu. Iya, udah dengar, saya baca lagi ya, Bang. Saya baca Nggak ya. usah kau baca. Ayat Sekarang kita 39. simpulkan. Sekarang kita Tetapi simpulkan. jawabnya kepada Anda turun. mereka. Anda di bawah. Anda di bawah. Angkatan Di yang jahat bawah. ini. Di bawah sana. Aku tahu kau sedang teriak. Oh, Tuhanmu Yesus, bantu aku. Bantu aku. Makanya kau pura-pura ulang-ulang baca, baca, diulang lagi, baca, diulang lagi, baca, diulang lagi. Kau pura-pura karena kau tidak bisa lolos dari situ. Angkatan jahatlah yang diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Tinggal kau bilang iya kok. Ini iya, aku baca dulu. Iya kan tersini. Iya, pret. Kalau ilmu nggak ada, cuman modal semangat, jangan naik ke sini. Kecuali mau belajar. Kalau cuman modal semangat tak ada ilmu, bikin malu saudara Kristen saya yang lain, bos. Gitu, masih banyak saudara saya Kristen yang mau belajar. Jangan kau patahkan semangatnya dengan kau bengkokkan semua kebenaran. Saya tinggal bertanya, Anda sisa menjawab. Setelah Anda baca dalil, Anda mengiyakan atau tidak mengiyakan. Apakah manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda buat angkatan jahat, orang-orang jahat, atau itu tanda untuk orang-orang benar? Anda tinggal jawab, gitu aja kok repot. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam dalilnya bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Karena itu adalah tanda untuk siapa? Orang jahat. Iya. Angkatan Masa orang benar diberikan tanda iblis keluar dari kubur? Atau sebaliknya, masa angkatan jahat Di tempatnya Guru Unda ini hujan deras ya teman-teman, hujan deras. Jadi
jaringannya kurang bagus karena dia di atas gunung, di atas bukit. Starling memang kalau kena hujan gitu. Saya bilang lagi tadi Oten alasan. Memang Oten. Ibu siapa nih? Silakan Bu. Anggapi. Ayo. Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia sekarang ini dihakimi. Sekarang juga kuasa dunia dilemparkan keluar. Malu Lemparkan kau keluar Juma. dari mana? Nggak terbukti ayatnya itu. Kau turun di bapak itu kan. Malu kau. Kok malu? Ya Kok malu? iyalah, nggak terbukti ayatnya tadi itu malu. Kok nggak Kasihan terbukti? dulu. Nggak Kok terbukti terbukti? ayatnya, makanya kau turuni tadi. Oh enggak dong, saya kan bertanya kepada dia. Ketika dikatakan bahwa anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, itu Mana tanda ada untuk itu orang belum jahat. itu nggak terbukti itu ayatnya, malu kau kan, kau turuni tadi Itu bapak tanda, itu. dengar. Alah. Itu tanda untuk angkatan jahat Ih. atau tanda untuk angkatan benar. Itu dulu, baru saya masuk dalilnya yang keluar dari kubur. Itu iblis, itu dulu malumu diakui. itu malu kali memang benar, nutupi itu tadi malumu. Kasihan kali. Ego. Kasihan kali. Ada ilmu. Saya kalau saya menuntun orang untuk menjadi waras itu tidak seperti kalian. Saya punya metode tersendiri untuk menggiring manusia itu sampai kepada kewarasan. Saya punya metode sendiri. Saya ini Mana lulusan psikologi ayatnya yang keluar pendidikan. iblis? Jangan kayak Oke, Allah mau penipu. sekarang akui dulu bahwa anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Ya atau tidak? Akui dulu. Aku itu dulu, saudara-saudariku, akui bahwa Yesus ketika ditanya, Allah itu Minta. tidak hebat dalam tipu daya. Kair makarin itu yang kau sembah. Karim Makarin. Ini nggak jelas lagi. Oten. Ayatnya, Karin kalau Makarin. yang keluar itu iblis. Karin Makarin. Enggak, kau usah dinaikin lah. Karin Makarin, kata dia. Jadi sekali lagi, kita itu pernah belajar. Ya, saya itu sarjana psikologi pendidikan. Tahu caranya. Apa kering makarin? Ini tadi ibu ini dia membela suaminya. Tadi suaminya tadi itu istrinya naik membela suaminya gitu. Apa kering makarin? Anda untuk orang benar atau orang Jahat paman. itu tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Gitu aja kok repot. Masuk dulu teman-teman, di sini hujan dan kayaknya tidak bersahabat jaringan. Silakan. Ya. Immanuel. Oh, Itu dulu Bang Andi. apa itu? Nanti kalau udah bagus saya masuk lagi. Kenapa susah kali menjawab pertanyaan si Juma itu? Pertanyaan biasa-biasa aja itu. Kenapa? Ya coba. Tanyakanlah. Angkatan mana minta tanda? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Berarti yang keluar dari kubur itu angkat. Tanda Yunus itu diberikan bagi angkatan jahat. Angkatan Artinya itu- jahat. Oke, artinya katanya sih begini. Bagi angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Artinya siapakah maksud Yesus angkatan jahat itu? Angkatan jahat itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat yang ada di hadapan dia, lawan bicaranya. Pada saat itu begitu. Jadi jangan kau bilang bahwa yang bangkit dari kematian itu adalah angkatan jahat. Kau memelintir namanya itu seperti Yesus Kristus bangkit dari kematian. Baik, yakin ya?
Yakin. 100% nih, yakin nih. 100% yakin. Jangan sampai lagi nggak mengakuinya itu. Ya, tanyalah, aku kasih kau bertanya sebebas mungkin. Yakin. Boleh. Berapa hari dia dalam kubur, Kak? Dia bangkit pada hari yang ketiga. Enggak, berarti 3 hari dalam kubur. Ya, pasti 3 hari lah. Bangkit pada hari yang ketiga kan? Itu Yesus anaknya Maria itu ya? Anak Maria. Kenapa dia dikubur? Apa? Kenapa dia dikubur? Karena mati. Oh, karena pernah mati. Mati. Yesus kan mati. Mati sebagai apa dia? Mati sebagai manusia. Oh, bukan Tuhan. Manusia kan Tuhan. Oh, Tuhan mati. Mati. Loh, Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan? Sebentar. Ya tadi salah Aku tanya ngomong dulu kali ya. kau. Deal dulu kita kata-kata Tuhan ini. Aku tanya dulu kau. Tuhan itu bahasa apa? Tuhan itu bahasa kan? Indonesia. Benar. Bahasa Inggris Tuhan apa? Bahasa Inggris Tuhan apa? God. Apa? God. God atau Lord? Lord Tuhan. Iya, jadi Tuhan sebentar. Iya. Aduh, Immanuel malu-maluin kau bahasa Inggrismu cuma gitu aja nggak paham. Sebentar. Biarin. Ikutin aja Bentar aja. Nanti kita ganti-gantian. Nanti Handi nanya aku lagi banyak-banyak nggak apa-apa. Dalam kekristenan, Yesus itu Lord. Yesus Lord itu berarti Lord. Tuhan. Berarti Tuhan, bukan Tuhan. Benar. Yesus Tuhan. itu Sabar dulu, tenang dulu. Ya tak udah jawab kau Lord, berarti Tuhan Iya, udah. Lord. Nah, jadi karena Yesus itu Tuhan, tetapi karena dia memiliki keilahian, disematkanlah menjadi Tuhan, jadi Tuhan dia. Siapa yang sematkan? Sebentar, Siapa yang sabar sematkan? dulu, sabar. Langsung aja, siapa yang sematkan? Sabar dulu, berikan sedikit aku waktu menerangkan. Udah diterangkan. Dia tadinya Lord, Jadi, Tuhan. kalau kau tanya sama kami orang Kristen, apakah Bapa itu Tuanmu? Tuanku. Saya nggak nanya Bapak dulu. Sabar. Ini Yesus. Dengerin dulu lah gantian. Sabar. Gantian. Apakah Yesus Tuhan? Yesus adalah Tuanku, Allah Bapa pun adalah Tuanku. Saya ulang Jadi, ya. oke, Dengerin dulu silakan. gantian. Jadi begini, biar sikit lagi. Makanya pertanyaanmu salah. Kalau kau bilang, Kok pertanyaan apakah disalahkan? Sabar, sikit aja, sebentar lagi. Apakah Tuhanmu manusia? Kutanya kau. Tuhan itu adalah Lord. Tuhan itu adalah Gusti. Kutanya dulu kau. Bukankah Gusti itu bagi suku Jawa kan Gusti, bagi Sultan Hamengkubuwono ke-12 pun Gustinya itu. Tapi ingat, Sekarang Gusti gantian lah. Sabar dulu Kok kemana-mana ngomong? Sikit Kok paling nggak lagi. demen. Aku nggak suka orang kalau panjang. Sabar dulu kau sikit-sikit lagi. Jadi Gusti itu bisa kepada manusia, Gusti Nggak pun usah bisa nggak bahas kepada Allah. Gusti kita. Dia nggak bahas Gusti. Karena bahas kata Gusti Tuhan. itu bisa bermakna sama dengan Tuhan. Terserah Nanti kau nanya aku. lu. Terserah lu. Kita bahas Silakan. istilah Tuhan. Boleh Kamu kan silakan. orang Indonesia nih. Benar. Kita percaya KBBI toh, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Percaya nggak? Percaya. Menurut KBBI, arti Tuhan apa menurut Anda? KBBI. Menurut KBBI itu tidak sesuai, definisi KBBI tidak sesuai dengan keimanan kami. Nggak laku sama kami KBBI itu. Berarti KBBI salah. Bukan KBBI salah, nggak pas, nggak bisa. KBBI itu hanya bisa. KBBI disalahkan. Nggak salah loh. Hanya saja definisi KBBI itu lebih cenderung cocok kepada definisi Islam, bukan definisi Kristen. Jadi kamu nggak percaya KBBI? Percaya. Apakah KBBI sesuai dengan imanmu? Tidak sesuai. Berarti kau nggak percaya. Tidak sesuai. Gini Hendy, tidak sesuai bukan berarti tidak percaya. Jadi percaya. Percaya. Baik, kalau percaya kita baca ya. Boleh. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Kau setuju nggak itu? Setuju. Kau setuju? Setuju. Masuk nggak Yesus kategori itu? Masuk. Yesus maha kuasa, maha perkasa gitu. Betul. Kalau dia maha perkasa kok dia mati? Tapi maha Kena kuasa. kepalanya. Saya ulang Jadi ya. tahu kok definisi Dengar maha dulu kuasa? pertanyaannya. Dengar dulu Boleh, pertanyaannya. silakan. Maha perkasa itu kok mati kenapa?
Karena dia menerima kematian itu. Boleh nggak Maha Perkasa mati? Boleh. Siapa yang bunuh dia? Orang tentara Romawi dengan melalui politik orang Yahudi. Maha Perkasa kok mati gitu ya? Iya. Mati, betul. Gak apa-apa, ikutin aja nggak apa-apa. Kalau sebentar, Iya. bisakah Maha Perkasa mati? Bisa. Kenapa? Ya, karena udah. karena dia menginginkannya. Oke, baik. Dibunuh oleh siapa? Tentara manusia yang bunuh dia, tentara Romawi. Oke, yang ciptain tentara Romawi itu siapa? Tuhan, Yang Maha Perkasa tadi. Tuhan, Ya, Tuhan yang Maha Perkasa ciptain tentara Romawi toh. benar, Berarti ciptaan membunuh penciptanya. benar. Akal masuk apa nggak masuk? Masuk. Lanjut, nggak apa-apa. Catat itu teman-teman. Terus kedua lagi nih, Maha Kuasa lagi. Betul, Maha boleh, Kuasa. silakan. Iya. Silakan, Maha Kuasa, boleh. Waktu Yesus diikat, dipaku, disalib, yang berkuasa siapa? Tuhan, Yakin. yakin. Waktu Yesus ditangkap, yang berkuasa siapa? Tuhan, Yakin. yakin. Siapa yang menguasai salib waktu itu? Siapa yang menguasai salib? Yesus. Saya ulang kembali ya. Ini ada orang nih membawa seorang hukuman, mau dihukum mati gitu ya. Betul, betul. Yang berkuasa yang algojo atau yang makan dimatikan nanti? Yang berkuasa siapa? Kalau hal itu terjadi pada manusia biasa, yang berkuasa adalah algojo. Oke. Apakah tentara Romawi ini termasuk algojo? Termasuk. Oke. Yang berkuasa siapa? Bagi peristiwa mana nih? Algojo atau Yesus? Yesus. Enggak, kebalik tuh. Enggak. Contoh lagi nih saya kasih nih. Boleh. Contoh ya. Yesus waktu disalib nih, dipaku, diikat gitu ya. Iya. Kira-kira Yesus bisa kemana-mana nggak? Mondar-mandir setelah dia diikat? Bisa. Bisa. Bisa mondar-mandir setelah diikat? Bisa. Emang ada bisa? Gimana bisanya? Tapi dia tidak melakukannya. Berarti tidak bisa. Bukan, dia tidak mau melakukannya. Untuk apa? Berarti kau kayaknya juru bahasa rohaninya Yesus ya? Bukan. Saya tanya ulang lagi. Lucu ini orangnya. Enggak apa-apa, ditanyalah. Lanjut ya. Lanjut, boleh. Waktu Yesus sudah diikat di tiang salib, gitu ya, diikat nih. Ya. Yang mondar-mandir itu Yesus atau algojo? Algojo. Yang berkuasa siapa? Yesus. Kok kebalik ya? Enggak. Hah? Tapi kan Yesus Maha Kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia disalib? Seluruh dunia alam semesta ini, apa yang diciptakannya dia menguasainya. Waduh, Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Ya. Yohanes 1 ayat 3. Apa itu? Segala sesuatu? Diciptakan dalam dia, tidak ada yang diciptakan apa tuh? Coba ulang lu, aku nggak pernah Segala hafal. sesuatu dijadikan oleh dia. Betul, dia ini kan Yesus. Ya. Oh, jadi dia Yesus itu menurut kamu? Betul, benar. Jadi Yesus yang ciptain pembunuhnya? Benar. Yakin dong? 100%. Yesus ciptain tentara Romawi membunuh penciptanya gitu? Benar. Masuk itu barang ya? Masuklah. Masuk banget ya. Terus tentara Romawi, dengerin dulu, tentara Romawi membunuh penciptanya gitu? Benar. Dengan cara apa dia membunuhnya? Ditombaknya. Itu jahat apa? Tidak jahat. Perbuatan membunuh adalah perbuatan kejahatan. Jadi termasuk membunuh penciptanya itu kejahatan ya? Jangan engkau membunuh, kan itu hukum Taurat. Kenapa Tuhan membiarkan kejahatan di situ? Untuk menebus dosa manusia. Oh, jadi sengaja dia membiarkan kejahatan agar dosamu ditebus.
Sengaja membiarkan kejahatan. Dia maju menuju kayu salib itu. Saya ulang ya, sengaja dia membiarkan adanya kejahatan pembunuhan agar dosamu ditebus gitu ya. Bisa diartikan begitu. Tadi Anda ngomong kayak gitu. Jadi sumber daripada dosamu ditebus berasal dari kejahatan, betul? Kejahatan tentara Romawi. Iya. Bisa, benar. Jadi jasa orang jahat dosamu ditebus. Salah. Yang benarnya yang mana? Kematian Yesuslah yang menebus dosaku, darahnya yang kudus. Bisa nggak Yesus mati tanpa ada tentara Romawi? Bisa, ya bisa saja. Terus caranya gimana? Caranya gimana ya? Terserah Yesus lah. Mungkin cara yang berbeda lagi. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi ya begitulah dulu yang terjadi. Iya, artinya sudah terjadi kita bahas, nggak usah yang lain kan gitu. Benar, jangan Nah, tanyakan itu. sesuatu yang tidak terjadi, yang terjadi Ya saja makanya dibahas. tentara Romawi ini jahat membunuh penciptanya toh. Membunuh penjahat itu, Dia tentara Romawi penjahat. itu benar penjahat. Dia berjasa nggak? Enggak. Kalau nggak berjasa berarti siapa Ya, pelakunya? jasanya terhadap siapa maksudmu sekarang? Terhadap aku? Jasanya karena Yesus kan harus mati Begini, menebus dosamu. kalau pertanyaanmu apakah tentara Romawi berjasa terhadap pengampunan dosaku? Tidak. Yang berjasa terhadap pengampunan dosaku adalah Yesuslah satu-satunya yang berjasa. Karena dialah aku maka aku selamat menuju surga. Ini di bawah ini kasih Banjuma dulu, ya udah kasih Banjuma. Saya stempel lagi. Oke, di sela-sela diskusi ini aku masuk ya, izin ya. Ntar dulu Bunda Rama, Banjuma disuruh Oh, di bawah. masih lanjut? Enggak, Banjuma yang disuruh di bawah. Hujan di sana, hujan. Hujan, Bang Andi. Enggak apa-apa, Hujan. biar netizen paham. Kita nggak boleh ngomong. Nggak usah. Jadi aku masuk Jangan dulu, mengisi Bunda, sedikit jangan ya dulu. tentang milad api. Ya, Nah, milad kan api dulu diskusi. silakan. Untuk Iya, milad api ini aku Ya. sampaikan. Oke ya, di sela-sela diskusi teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Izin Bang Emmanuel ya. Bentar. Boleh Bunda, boleh. Oke, teman-teman, saya mengambil waktu sedikit ya untuk menyampaikan ya teman-teman para netizen, saudaraku, saudari muslimku, bahwa milad api tahun ini akan diadakan di Makassar, tepatnya di tempat wisata Gurunda, yaitu wisata Hobbit Bolangi, yang insya Allah akan diadakan pada tanggal insya Allah 16 atau 19 September ya, bulan 9. Jadi saudaraku para netizen yang ingin dan memang kami berharap dukungan dari antum semua ya. Ya, kami berharap dukungannya dari antum semua saudaraku saudariku untuk mensukseskan milad api ini. Jadi silakan salurkan dukungan antum semua melalui rekening api, yaitu BNI 57 kali atau 75 kali 51770 Yayasan Apologet Islam Indonesia. Atas dukungannya kami mewakili seluruh anggota API mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, silakan. Tulis di bawah nomor rekeningnya Bunda. Ada yang nulis di bawah. Oke. Tulis. Siap. Silakan ya teman-teman, ada yang masih hafal atau aku yang nulis? Lanjut, Bang Handi, Bang itu Emmanuel. Gurunda hujan ya, belum bisa. Cuma bisa kah? Udah bagus kah? Banjuma di sana udah bagus. Emang netizen ini juga, Gurunda juga itu capek loh. Oke. Boleh. Netizen kadang-kadang di bawah sih dia nggak dengar dari awal seperti apa, ngatur-ngatur dia. Mending gini-gini aja teman-teman netizen di bawah ya. Kamu buka komal baru kau yang ngatur. Gimana ya? Masa kau di bawah kau yang ngatur kita di atas? Atau kau naik di sini deh, bener. Saya kalau ada orang bisa diskusi tuh akan diem gitu. Bahaya loh kita bicara salah ngomong, bisa melanggar hukum loh. Nah, coba antum yang naik gantiin kita, oke? Masa di bawah ngatur-ngatur? Kalau mau ngatur buka komal, gitu, oke? Gimana Bro Immanuel? Jadi utus ciptaan membunuh penciptanya gitu ya? Benar. Dengan cara apa itu membunuhnya Bang? Ya kan disalibkan di tombaknya, Yesus mati di kayu salib. Kira-kira itu
waktu dia dibunuh itu, saat-saat dibunuh itu apa yang mematikan dia? Ditombak kah atau dipaku kah atau kelamaan disalib kah apa? Apa yang membuatkan dia penyebab kematiannya lah? Penyebab kematiannya karena dia disalibkan, mungkin karena penyiksaan itu kan, mungkin penyiksaan ada ambang batas manusia ketahanannya kan, cambuknya pun bergerigi-gerigi itu sampai tulang-tulangnya pun nampak, terbongkar kulit-kulitnya itu, dan ditombak, dipukuli, memikul salib, dipukuli dia itu, ditunjangi. Kejam kali itu ya. Memang begitu. Jadi karena Itu pembantaian loh. Iya. Kali lah. benar. Jadi kalau cambuknya itu berduri-duri, sekali cambuk punggungnya itu terkelupas sampai terbongkar daging-dagingnya itu. Wih, Wih, ngeri kali. sadis. Nggak pakai baju itu, nggak pakai baju memang itu. Astagfirullahaladzim. Jadi dia pakai baju selama menuju Bukit Golgata, pakai baju, tapi dicambuk kan baju pun terbongkar juga, koyak-koyak semua itu. Enggak dong. Setelah sebentar dulu, setelah di Bukit Golgata, bajunya diundi, dibongkar baju, dibuka bajunya ini, lalu diundilah oleh serdadu. Iya, Sama berarti di seperti- atas salib nggak pakai baju, coy. Betul, setelah Nah, di atas itu. salib, bajunya kan dibuka nih di tanggal, lalu diundi. Dia tidak pakai baju lagi setelah di kayu salib. Benar. Berarti waktu dicambuk itu terkelupas semua, daging-daging tulangnya kelihatan gitu ya. Daging-dagingnya terbongkar lah gitu. Terbongkar, Karena ya. cambuk Romawi kan begitu, berduri-duri dia apa. Tuhan mau digituin. Ya Allah. Betul. Tuhan mau digituin gitu. Yesus dicambuk, dihukum Iya, mati Tuhan mau namanya. itu. Iya, Tuhan Tuhan punya mau. itu. Yesus Iya. itu sesembahanku, Allahku yang maha kuasa, Iya. penyelamatku. Itu apa ya? Sadis sekali loh itu, Bang ya. Memang sadis. Penyiksaan anak orang loh itu. Memang nama juga hukuman mati. Apa Tapi nggak kalau kita baca Ibrani, karena kesolehannya doanya didengarkan loh. Terus jangan ke sana Bunda, ikutin dulu ini. Sabar dulu. Apa emaknya nggak sedih? Ngeri Bunda? kali ceritanya ya. Takut. Ya kita itu bagus dibikin film ini Bunda, nggak apa-apa. Memang ada filmnya, Ada filmnya. The Passion of Christ, Mel Gibson. Terus emaknya itu nggak nonton, sedih loh emaknya itu, masa anaknya digituin. Maknya melihat sampai kematiannya di depan mata maknya, di depan mata Maria. Memang tentara Romawi ini nggak berperi ketuhanan ya. Memang begitu hukuman bagi hukuman Nggak, ini mati. kan dulu, tentara Romawi ini nggak berperi kemanusiaan atau berperi ketuhanan? Bukan. Tentara Romawi kan hanya melaksanakan tugasnya. Iya, kan ada ya bosnya yang nyuruh komandannya. Masuk surga nggak tentara Romawi nih? Selamat nggak? Kalau masalah Membunuh masuk Tuhan. surga, aku nggak punya kompeten untuk menjawab dia masuk surga atau nggak masuk surga. Maksud gue ini Perbuatan- tentara Romawi ini berperi ketuhanan apa tidak berperi kemanusiaan? Itu juga ya, kalau memang itu adalah SOP yang harus dijalani hukuman mati, dicambuk. Artinya tidak berperi ketuhanan karena Tuhan ya dia Ya, bunuh. kalau itu terserah pendapat masing-masing lah itu. Ada Tapi SOP-nya Bang Andi, SOP. ada. SOP itu. Iya, SOP dicambuk bener. dulu, digimbali dulu kan, baru Kira-kira berapa jam sih penyiksaan itu? dari jam berapa ya? Yang pasti kematiannya kan jam 3 sore. Naik salib pagi gitu ya? Mulai penangkapannya kan itu Pagi. pagi di Taman Getsemani. Kan dia pagi-pagi kan berdoa dulu dia di Taman Getsemani, yang keringatnya jatuh, titik-titik darah itu Ya, pagi-pagi. malaikat turun kan. Ya, betul. Itu kan itulah dulu peristiwa, rentetan peristiwanya itu. Lalu pagi dia ditangkap sampai lalu dibawa dia kan banyak apa? Diarak kan dia, diarak. Belum, dia ditangkap tentara Romawi dulu, dia dibawa ke Pontius Pilatus. Iya, Setelah- disidang. Di sidang nih, ditanya-tanyain. Jadi kan tuntutan Kayak tersangka orang dong. Tersangka. Kayak penjahat ya. Iya. Penjahat Bang Andi. Wih. Tuhan Memang kok penjahat. tersangka gitu. Tuhan kok Jadi tersangka dia- gitu. Tuhan ini dituduh melakukan sebuah perbuatan yang layak dihukum mati. Dibawalah dia ke Pilatus. Jadi ini dibawa ke Pilatus agar dihukum mati oleh Pilatus. Datang Pilatus nanya, apa kesalahan orang ini? Datang orang Yahudi menjawab, dia telah menentang kaisar, menipu lah orang Yahudi ini. Dia ingin melakukan pemberontakan, katanya. Ya, emang dia ini ngapa? Siapa dia ini? Dia ini pemberontak, katanya. Ditanyanya Yesus ini, iya kau memberontak kau?
Mana Apa jawab pasukanmu? Yesus? Kata- Apa jawab Yesus? Diam saja Yesus. Oh, Karena diam dia jawab. Diam. Kenapa dia nggak pakai pengacara, nggak ada hak jawab? Nggak ada pengacara pada saat itu, pengacara zaman modern. Nah, sebentar. Lalu ditanya. Jadi apa dikasih tahu sama Pilatus, orang ini nggak ada kutemukan kesalahannya, nggak ada pasukannya, nggak ada kuliah dia ini jadi makar ini katanya. Masa Yesus diam aja nggak pembelaan? Diam ya? aja. Jadi dia memang diam aja sama seperti nubuatan, seperti domba Berarti dia mengakui tuduhannya tentara Romawi gitu. Tidak, dia tidak mengakuinya. Tetapi dia diam aja dia. Habis itu ditangkaplah. Ditangkap Dikasih lalu salib. Iya, dikasih jadi salib. sebentar, sabar. Belum sampai Oh ya ke belum. situ. Ya coba cerita. Jadi dia ini lalu dibilang sama Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan orang ini, katanya, dan dia tidak layak dihukum mati, katanya itu. Datanglah ini bilang ini si semua orang Farisi. Oh ahli Taurat, terjadi perdebatan di situ ya? perdebatan antara Pilatus dan orang Farisi. Orang Yahudi. Orang Kayak Yahudi pas. nih, ahli Kayak Taurat pas. ini. Iya, ahli Taurat. Datanglah orang ahli Taurat bilang, tidak, salibkanlah dia bagi kami, katanya. Bagaimana berdebat lagi Pilatus ini? Tidak ada aku temukan kesalahan yang menyebabkan aku harus menghukum mati ini orang, katanya. Datanglah nih. Dia telah menghujat Allah, katanya. Oh, kalau kau berbicara menghujat Allah, nggak urusan sama aku. Bawalah dia ini kepada Imam Kayap. Dia itu Kayafas. mengaku raja. Belum dulu. Iya, ke Herodes. Herodes dulu dia. Karena dia itu raja, katanya. Oh, kalau masalah raja Yudea nggak urusanku. Bawalah dia ke Herodes sana nih. Siapa raja yang sebenarnya? Herodes atau Yesus ini? Karena kulihat dia ini tampangnya pun nggak ada. Ini orang dia Oh ini iya paham. orang baik-baik. Jadi ini termasuk ini pembunuhan berencana ya? Ini namanya politik yang dilakukan oleh, namanya juga udah direncanakannya untuk Iya, menjebak pembunuhan Yesus. berencana. Kalau sekarang Benar. ini kalau di KUHP baru itu kan 340. Salah. Kalau pembunuhan berencana, dia itu pelakunya dia langsung, tetapi ini si orang Yahudi menggunakan tangan Romawi untuk mewujudkan keinginannya membunuh Yesus. Iya, pertanyaannya adalah yang merencanakan pembunuhan ini siapa? Orang Yahudi dan ahli Taurat. Iya, berarti pembunuhan berencana 340 itu. Bukan, dia dalang otaknya ini orang Yahudi, tapi Iya, itulah dipakainya yang tangan dimaksud. orang. Kalau punya otak itu dari pembunuhan berencana, ada otaknya, ada pelakunya, ada tubuhnya, ada eksekutornya gitu jadi, dulu. ya, jadi dibawalah ke Herodes. Sampai di Herodes ditanya, apakah kau raja orang Yahudi? Katanya, diam aja Yesus. Pertanyaannya bang, kenapa Bapak di surga itu nggak nolong dia? Kenapa Bapa di surga tidak menolong dia? Karena memang misi dia adalah menebus dosa manusia melalui penumpahan darah. Oh, jadi Bapak membiarkan dia. Memang ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, demi menyelamatkan dosa aku yang berdosa ini agar tidak masuk neraka, Allah sendiri yang menanggung hukuman manusia itu. Bapak. Jadi Bapak ini termasuk ikut dalam pembunuhan berencana dong kalau gitu. Salah. Nah, terus siapa yang merencanakan? Yang melakukan pembunuhan itu, yang menginginkan, ya secara kronologis di lapangan, ya orang Yahudi yang menginginkan kematian Yesus melalui politiknya. Oke, lanjut. Berapa jam kira-kira Tuhanmu diinterogasi? Bro, mana dia? Berapa jam kira-kira diinterogasi baru dibawa ke salib? Kedengaran nggak suara aku nih? Kedengaran. Macet tapi Emmanuel, macet. Oh, Emmanuelnya yang macet. Seru loh ini, kayak film ya. Saya cuma nanya loh ini Nanti teman-teman. Nong dulu, silakan Nong, dibuka mic-nya Nong. Oh, malah pergi dia. Selamat malam. Macet dia, kenapa itu? Malam bro, Nong. Yo, selamat malam. Lu denger nggak tadi itu percakapan kita di sini, Nong? Dengar. Lu setuju nggak tuh seperti itu adanya? Iya, setuju. Jadi terjadi pembunuhan berencana gitu ya? Bukan pembunuhan berencana, tapi memang itu tugas Tuhan Yesus datang ke dunia itu karena diutus Bapa
untuk menebus dosa manusia. Enggak, pertanyaannya ada nggak yang merencanakan pembunuhan Yesus? Merencanakan itu kan oleh orang-orang Yahudi. Iya, pembunuhan berencana namanya kalau ada yang rencanain. Iya, tetapi itu kan saat eranya sekarang. Tapi kalau era dulu, zaman dulu kan tidak ada Ya yang namanya kasus kata demo rencana pembunuhan itu sama aja bang, dari dulu sampai sekarang kata rencana ada perencananya lah. Gimana? Kan ada SOP-nya kata Emmanuel tadi. Ya namanya perencanaan Gimana bang, yang ada dari perencanaan. dulu? Gimana coba sebutkan di mana yang dari dulu ada pembunuhan berencana dengan hukumannya? Ya itu tentara Romawi bersekongkol dengan Kayapas untuk membunuh dia. Bersekongkol itu berencana bang. Ya itu kan Kalau tidak ada perencanaan bang, dengerin. Sekarang baru kita Dengerin bisa bang, kaitkan kalau dengan tidak ada pembunuhan perencanaan, itu tiba-tiba aja langsung disalib, tidak ada kisahnya. Salah, itu. itu bukan pembunuhan berencana, bukan begitu pembunuhan berencana. Jadi kalau bukan pembunuhan berencana, artinya pembunuhan spontanitas, spontan aja ya. Bukan. Kalau berencana Gimana sih? itu, jadi gimana? dia bukan itu dia menjalani hukuman, dia mati dalam hukuman. Kalau pembunuhan berencana, dia mati bukan dalam putusan. Saya nggak nanya ini mati, saya nggak nanya dulu ini. Iya. Yang saya Enggak, tanya dia ini, dengerin. Silakan. Pelakunya ini tentara Romawi, eksekutor, Kayapas, ya, tua-tua Yahudi ini adalah di balik ini semua. Pertanyaannya Betul. adalah mereka merencanakan atau hanya spontan? Mereka bukan merencanakan pembunuhan, mereka merencanakan hukuman. Hukuman itu membunuh toh. Hukumannya hukuman mati. Dia bukan Iya, jadi ada perencanaannya. beda, salah metode, salah definisi. Ya udah, terus yang mana yang bener nih? Jadi bukan pembunuhan berencana, tetapi mati karena hukuman. Yang menghukum itu merencanakan nggak penghukuman? Iya, kalau rencana semua, rencanaku mau makan nasi sekarang, tapi kan bukan begitu. Jangan sempitkan definisi. Ya kalau begitu Jadi, spontan aja udah. Kalau begitu pembunuhan beda itu spontan. lagi. Pembunuhan spontan itu emosi sesaat, contohnya ditikam karena emosi, itu kan pembunuhan spontan. Iya, makanya ini ada dua nih. Ada yang merencanakan. bukan. Dengerin dulu Salah. pertanyaannya. Kelamaan di sini. Boleh. Ada yang merencanakan atau spontan, tinggal dipilih. Oh, salah. Dua-duanya salah, bukan pilihan. Oh, berarti nggak ada pembunuhan. Ada mati itu. Mati itu kan Iya. mati dibunuh karena Gimana? hukuman. Iya, siapa yang menghukum? Ya, jadi gini dia. Kalau Nah, jawab aja, siapa yang menghukum? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ini merencanakan penghukuman atau tidak? Tidak, dia memutuskan, bukan merencanakan. Berarti spontan. Berarti spontan. Kok spontan gimana? Katanya tadi tidak tidak merencanakan. Ngertinya kau pembunuhan spontan dan pembunuhan berencana? Ngertinya kau? Saya ulang ya. Coba. Ya, yang melaksanakan penghukuman siapa? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ini merencanakan. Yang memutuskan. Dengerin dulu. Dia merencanakan atau spontan? Dia memutuskan, dia tidak merencanakan. Sebelum dia memutuskan untuk menghukum itu, apa yang melatar belakangi dia memutuskan? Karena desakan permintaan ahli Taurat dan orang Farisi. Oke. Apa yang melatar belakangi sehingga dia didesak? Karena keinginan orang Farisi agar menyalibkan Yesus. Oke. Agar Yesus mati. Oke. Di balik kedua ini ada keinginan, ini menseria namanya. Keinginan, maksud, niat gitu ya. Para pelaku ini mereka menyusun rencana membunuh atau spontan? Mereka maksudmu kayak mana? Enggak. Saya ulang kembali. Coba. Mereka ini membunuh Yesus atau menghukum Yesus spontanitas saja, tiba-tiba tangkap, matiin, atau sebelum itu ada kisahnya? Ada niatnya? Ada, betul. Ada misterianya toh?
Ada mensteri, ada perencanaan mereka Ada politiknya. perencanaan. Kenapa nggak ngomong dari Betul. tadi? Ada perencanaan. Tetapi bukan pembunuhan berencana seperti pembunuhan Astagfirullah. berencana yang salah. Kalau ada Begini. perencanaan itu namanya pembunuhan berencana, Nah, Kucuk. mereka itu mati. Astagfirullah. Yesus mati bukan karena tangan orang Yahudi, karena hukuman. Ya Dia udahlah. menanggung hukuman. Terserah lu. Naik Ada- lagi pertanyaan berikutnya. Jangan berkutat kita di Iya. situ. Mereka merencanakan tapi tidak ada perencanaan. Bahasa Indonesia apa Mereka ini? merencanakan untuk menangkap Yesus. Oke, lanjut ya. Lanjut, boleh. Kira-kira disalib itu dari bawah Golgota nih. Mm-mm. Kemudian itu dari bawah ke atas itu kan agak sedikit menanjak toh? Betul. Bukit Golgota, bukit Iya, itu. bukit. Kira-kira Yesus mengalami kecapean nggak? Kecapean. Capek gitu ya. Tuhan kok bisa capek? Karena dia manusia. Oh, bukan Tuhan di situ. Tuhan Yesus itu karena memiliki Dengerin dulu, Non, tar dulu, Non. itu kodrat 100% manusia dan 100% Ya mikul salib itu Tuhan atau manusia? Kenapa? Pertanyaanmu salah. Kalau Tuhan- gitu yang memikul salib itu Sebentar. Tuhan atau manusia? Kok salah? Yang memikul salib itu Tuan yang disematkan hanya jadi Tuan. Tuan itu kan manusia. Oh, berarti Salah. bukan Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Tuan dengan Tuhan itu sama dan Ya untuk udah bagi Yesus. Tuhan. Berarti Tuhan yang mikul salib. Betul, Tuhan. Udah Tuhan. Mm, mm, mm. Kenapa diganti oleh Simon Kirene dalam pertengahan? Capek Karena apa dia gimana? Karena dia nggak sanggup lagi melanjutkannya. Berarti kecapean dia. Kecapean, betul. Baik. Menurut Anda lebih berat mana itu salib daripada anggota berat badannya Tuhanmu dengan salib? Lebih berat belum. mana? Belum ada timbangannya. Belum ditimbang berapa kilo salibnya, berapa kilo berat Yesus. Terbuat dari apa sih kayu itu ya kira-kira? Saya tahu. Dari kayu lah, salib dari kayu. Heeh. Ada yang tahu siapa yang bikin salib? Tukangnya siapa nggak tahu? Nggak ada disebutkan siapa yang nukangi menggergaji salibnya itu di Golgota, itu nggak tertulis di Alkitab. Yang terkenal di zaman itu sebagai tukang kayu siapa? Yusuf, bapaknya tukang kayu. Banyak tukang kayu di situ, bukan hanya Yusuf, tapi pada saat itu pekerjaan bapak orang tua Yusuf itu suami Maria itu adalah tukang kayu. Ada kecenderungan nggak kalau Pak Yusuf yang bikin itu? Tidak, kayaknya tidak lah. Tidak lah, Bapaknya- karena waktu itu Yusuf sudah meninggal. Itu di Oh, dalam Yusuf meninggal. Iya, di dalam suratnya itu kan tidak sampai penyalipan itu kan tidak ada lagi peran Yusuf di situ. Jadi Oh iya, kayu. betul. Jadi nggak jelas siapa tukang kayunya ya. Nggak jelas Ya, baik. siapa yang menggergajinya itu. Baik. Terus kemudian kalau nggak salah kan pasti lebih berat kayu itu, salib itu daripada Yang pasti iya, gitu. karena siksaan itu dia mungkin dia tidak sanggup lagi melanjutkan memikul salib itu. Terus kemudian ini kan apa ya menurut saya ini? Kalau kita ada di situ pasti melihat ini kok disiksa gitu loh. Betul, Iya kan ya? betul. Murid-murid itu pada kemana waktu itu? Nggak ada yang nolongin gurunya. Murid-murid, ada murid yang di situ, ada murid juga yang tidak di situ. Tapi nggak tahu lah pastinya. Tapi Yohanes anak Zebedius di situ. Tapi saya baca di Bible semua murid melarikan diri. Pada saat Waktu itu memang semua murid mengundurkan diri karena kuasa Roh Kudus belum datang untuk menguatkan. Ntar dulu, saya nggak baca Roh Ketakutan Kudus. dalam diri mereka. Saya tuh masih nanya ada. murid ada nggak di situ? Saya nggak nanya Roh Kudus. Semua murid melarikan Murid diri yang toh. lain itu semua lari, sedangkan Lari, udah cuma cukup. Yohanes yang bersama dengan Ibu Yesus yang mengikuti prosesi jalan salib Saya tersebut. ulang kembali pertanyaannya, Bang. Saya nggak nanya itu. Semua murid melarikan diri apa enggak? Tidak, karena masih ada Yusuf yang menemani perjalanannya. Siapa nama muridnya yang tinggal? Yohanes. Di mana tertulis Yohanes tinggal? Semua Yohanes murid ada melarikan karena di diri. situ, Yohanes itu di dalam perhentian keempat itu. Yohanes Tahu itu. bersama Kalau Ibu mau berbohong Maria janganlah berbohong di berjumpa dengan sini. Yesus. Datanya jelas kok. Semua murid melarikan diri. Tidak semua. Baca. Di Markus 14:50 baca. Pernah baca nggak Markus 14:50? Saya baca ya.
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ngerti nggak arti semua? Kau bahasa Indonesianya gimana sih? Kalau mau bohong jangan bohong lah, nipu. Kalau udah semua, Yang jelas Injil Yohanes itu lebih detail karena dia yang menemani perjalanan Yesus sampai pada puncak. berarti Markus salah. Ketiga Injil itu adalah Dengerin tambahan dulu, Injil Yohanes itu yang lebih detail. Berarti Markus 14:50 salah. Bukan salah, tetapi itu untuk sebagai penggenapan, tetapi yang lebih detail itu Yohanes. Berarti salah dong kalau nggak detail. Kau ini gimana sih? Di situ tertulis semua murid. Di mana ada Yohanes di situ kalau semua murid? Ah, udahlah kau Lihat diam di dulu. dalam Injil Kau Yohanes. diam. Lanjut ya bro ya, Immanuel. Berarti semua ya murid melarikan diri ya. Jelas loh. Saya tanya kenapa Al-Quran tidak diterjemahkan ke Indonesia sampai hari ini, kenapa? Lu turun dulu di bawah. Kesel gua sama lu. Udah ada kata semua murid, lu bilang lagi ada Yohanes. Di sini nggak ada celah untuk berbohong, karena kalau kau berbohong kau lawan data Biblemu. Sekali lagi ya, kalau kau di sini mau berbohong, kalau kau di sini mau menipu, nggak bisa. Bible yang kau lawan, Bible yang kau tipu, nggak bisa. Sekali lagi saya ulang, di sini tidak ada celah untuk menipu dan berbohong. Kenapa? Kalau kau masih mau bertahan di situ, berarti Bible yang kau lawan. Jangan lawan data, bro. Kita nyantai dari sini, gitu loh. Lanjut ya Pak Immanuel ya. Oke. Gitu. Jangan lawan Bible, nggak bisa. Kita paham kok. Semua yang kita omongin ini berdata loh ini. Berdata itu. Silakan. Habis itu Boleh. setelah Apa pertanyaanmu sampai diganti oleh Simon Kirene gitu. Ya. Simon Kirene ini siapa sih? Simon Kirene adalah orang yang pada saat itu berada di keramaian itu, yang ditarik secara acak untuk menggantikan posisi memikul salib Yesus itu. Maksudnya termasuk murid Yesus apa bukan? Simon dari Kirene kayaknya bukan salah satu dari 12 apostel. Bukan ya. Orang yang membantu Simon Kirene dapat diketahui identitasnya pada data-data Bible juga ada kok. Yuk, dia yang membantu Yesus gitu ya. Oke, kita lanjutlah. Lupakan Simon Kirene karena dia juga nggak terkenal kok. Tapi cukuplah dia. Tapi ada sedikit membantu karena Yesus mungkin dia lihat kecapean kan Tidak gitu ya. mampu melanjutkan lagi membawa salib itu karena sakit, karena beratnya penyiksaan satu harian itu. Apa tidak ada kemungkinan bukan Yesus yang disalib, bukan Simon Kirene apa gimana? Yakin? Tidak, yakin Nggak ada. pasti Yesus lah. Bukan Simon Kirene ya? Bukan. Bukan ya? Yakin nih? Yakinlah, orang mamanya di situ juga kok, ibunya Maria menemani dia melihat anaknya. Terus kemudian habis itu Yesus ngambil alih lagi salib gitu ya. Salib itu kan dibawa dari bawah ke atas. Itu kan harus digali dulu baru ditancap. Betul? Betul. Kan kayu itu ditancap, digali dulu lah baru ditancapkan, baru ditarik dia itu biar berdiri. Kira-kira galinya itu harus 1,5 meter paling dangkal dalam itu, karena kalau nggak jatuh itu. Jatuh, yang pasti dia harus stabil lah. Iya, berarti nancapnya kurang lebih antara 0,5-40 meter ke bawah lah ya. Betul. Kalau cetek pasti jatuh lah gitu. Kalau nggak stabil dah, kalau nggak kuat masuknya ke dalam tanah itu. Bisa-bisa Yesus mati nggak disalib, mati jatuh. Kalau nggak kuat jatuh, itu salib. yang pasti keterangannya Yesus mati disalibkan, gitu. Mati Iya, disalib. artinya salib ini kokoh gitu loh. Iya, kok kalau itu ya. Kayunya juga pasti kuat itu. Betul. Kalau ibarat kata kayu dari Kalimantan itu kayu ulin, kayu besi itu. Nah, yang pasti kayu itu ya alat salib itu kan alat hukuman mati. Jadi kayunya ya harus tergantung itu mayat itu. Jadi salib ini lambang apa sih? Salib itu lambang kutuk, hukuman orang terkutuk. Jadi gini ya,
pemerintahan Romawi membuat ada 2 hukuman mati. Kalau dia rakyat, kalau penduduk Romawi dihukum mati dengan cara dipenggal, kalau orang di luar Romawi, terkhusus bangsa Ibrani, dihukum mati dengan cara disalib. Kalau hukumannya hukuman mati karena di luar bangsa Romawi. Jadi hukuman salib itu adalah simbol kutuk. Oke. Jadi kalau ada orang pakai misalnya kalung salib, saya tidak menista dong kalau saya bilang, "Wih, kamu pakai lambang kutuk." Betul. Menista Jadi nggak itu? dia. Enggak, dulu pertanyaan Betul. saya. Ada orang nih, lu ketemu gua nih. Iya. Kayu salib, kalung salib. Terus saya ngomong gini, Bro Immanuel, kamu pakai kalung lambang terkutuk. Betul. Saya nggak menista kan? Enggak, tapi ingat, Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Itu dia. Jadi dulunya itu salib itu kutuk, tetapi karena matinya Yesus di kayu salib, kami mendapatkan bebaslah manusia dari dosa, kutuk berubah jadi berkat. Itu. Jadi Baju Mak masuk, Baju Mak merubah dia, gantian Dari mana dapat ajaran kutuk jadi berkat ini orang? Ajaran dari mana lagi? Alamak, Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bagaimana caranya orang masuk ke dalam surga menurut ajaran Elohim? Oke, jadi pernyataanmu itu benar. Celakalah engkau orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa dia celaka? Karena dia menolak Yesus. Karena dia menolak Yesus atau dia tidak melakukan hukum Taurat? Salah, karena dia menolak Yesus. Oh begitu. Karena dia tidak menjalankan, bukan karena menolak Taurat. Salah, dia kan melaksanakan Taurat dengan sempurna, tapi Yesus dia tidak percaya Yesus adalah Mesias. Nah, sekarang di mana dalilnya orang-orang Yahudi itu celaka kalau menolak Mesias? Di mana dalilnya kalau menolak Mesias? Ya. Mana? Itu di apa, Yesaya 7 ayat 14 itu. Yesus, Yesaya 600 tahun kurang lebih kok ada. Bentar, dengar. Nubuatan Yesaya 7 ayat 14 itu adalah nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Mesias ya. Nah, walaupun Mesias yang di kepala orang Yahudi ini bukanlah Mesias seperti yang Yesus yang tampil ini. Mesias di kepalanya adalah raja yang datang seperti Raja Daud jagoan itu, yang akan mengalahkan, membebaskan mereka dari penjajahan. Ternyata Yesus yang datang ini, Mesias ini kok jadi ternyata Mesias yang dari sorga. Raja kerajaannya bukan di bumi tetapi di sorga. Di sorga dan di bumi. Salah, bukan ini Mesias yang kuharapkan. Nggak layak kau, bukan kau tidak memenuhi kriteria Yesus sebagai Mesias seperti yang mereka harapkan. Ya, jadi karena demikian itulah apa yang mereka lakukan kemudian terhadap Yesus. Mereka membunuh Yesus karena mengaku dia adalah Mesias anak Allah. Itu kesaksian palsu atau bukan? Kesaksian benar. Oh, kesaksian benar. Kenapa kau bilang kesaksian palsu? Maksudmu gimana? Apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran. Masalah generasi. Nah, sekarang kesaksian Yesusnya. Kesaksian Yesusnya sebagai Mesias. Betul. Di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Dia bersaksi bahwa seluruh ajaran yang Tuhan berikan kepadanya telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Menurut Yesus, setelah seluruh ajarannya itu sampai kepada muridnya, muridnya percaya Yesus itu sebagai apa? Sebagai Mesias. Mesias, itu aja. Sebagai Mesias, anak Allah yang maha tinggi, seperti pernyataan Petrus. Itu aja. Ya, sebagai Tuhan. Di mana itu muridnya? Di mana Yesus bersaksi? Di mana Yesus bersaksi?
pengakuan Thomas? Di mana Yesus bersaksi? Maksudmu Yesus mengaku dia adalah Tuhan? Yesus kan mengatakan muridku bersaksi bahwa aku adalah utusan. Betul. Nah sekarang di mana Yesus bersaksi kalau muridnya menganggapnya Tuhan? Di mana? Aku bertanya di mana Yesus bersaksi? Kesaksian Petrus ketika ditanya. Yesusnya, aku nggak percaya Petrus. Oh, apa? Saya ulang lagi pertanyaanmu. Nah, Di mana di Yesus mana bersaksi? Yesus bersaksi kalau muridnya itu menerima dirinya sebagai Tuhan? Di mana Yesus bersaksi? Pertanyaanmu macam pertanyaan orang gila. Jangan, aku nggak ngerti pertanyaanmu. Harus Yesus dong. Kan Yesus yang bersaksi. Harus Maksudnya Yesus bersaksi apa Untuk yang mengetahui, kan Yesus mengatakan, aku mengenal muridku. Nah, sekarang Aku di mengenal mana domba-dombaku. Yesus bersaksi kalau muridnya mengenal dirinya sebagai Tuhan? Loh, tapi pernyataan Petrus itu Yesus, bukan Petrus, Yesus. aku nggak ngerti pertanyaanmu. Saya nggak tanya Petrus. Sebentar nggak dulu ya. tanya Di mana Petrus. Yesus bersaksi, muridnya mengaku dia adalah. Aku nggak ngerti. Kok Di ini mana pertanyaan Yesus ditujukan pada bersaksi? Yesus atau pada murid-muridnya? Di mana Yesus mempersaksikan muridnya kalau muridnya itu percaya dirinya Tuhan? Di mana percaya muridnya Tuhan? Pura-pura dia kan. Kenapa gitu pertanyaanmu? Lah, kan Yesus yang harus dipercayai, bukan kalian. Aku pusing aku lihat pertanyaanmu. Nggak dapat. Kamu aku bersaksi. Kamu bersaksi. Petrus mengatakan Yesus Tuhan. Itu kesaksianmu kan? Bukan kesaksianku, Alkitab yang nulis. Mulai Di dalam ngaco. Alkitab kan di Alkitab itu, kan tertulis di Sekarang Alkitab. di mana Yesus bersaksi kalau muridnya bersaksi kalau dirinya itu adalah Tuhan? Di mana muridnya? Di mana Yesus bersaksi begitu? Kok gitu pertanyaanmu? Macam pertanyaan apa? Menjebak-jebak kayak mana? Pertanyaan apa adanya aja pertanyaan. Kan Yesus Buat lagi di mengatakan, Juma, gini kawan, jikalau gini, kawan. aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kan begitu? Ya, betul. Nah sekarang, di mana Yesus bersaksi kalau muridnya itu percaya dirinya itu sebagai Tuhan? Salah, bukan ke situ makna ayat itu. Ayat itu ada lagi jawabannya di ayat aku lupa itu ya. Yang saksinya itu di sorga, yang saksi di sorga adalah Bapa, Putra, dan saksi Yesus itu Bapa dan Roh Kudus. Jadi 3 kesaksian. Kalau Bukan aku jadi bersaksi, murid-murid. kalau aku Aduh, bersaksi tentang diriku silakan. sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Bapakku Iya. yang bersaksi tentang diriku tidak pernah Benar, kau lihat, tidak pernah Bapakku. kau dengar Lantas suaranya. kenapa kau suruh Nah, murid-murid? sekarang Apa hubungannya dengan- coba kau buktikan kesaksian Yesus tentang imannya muridnya. Kesaksian Yesus tentang iman muridnya. Untuk apa kesaksian tentang iman murid? Nggak perlu. Kan Yesus harus ditanya. Yesus Yang siapa sabar, siapa kawan, kamu sebentar. ini? Cuma. Yesus siapa kamu ini menurut muridmu setelah kamu mengajar mereka? Kamu diimani oleh mereka setelah kau tamatkan ajaranmu kepada mereka. Kamu ini siapa menurut mereka, Yesus? Hal itu pernah ditanyakan Yesus kepada Petrus. Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Alkitab menuliskan, jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Selesai. Itulah kesaksiannya, kesaksian Petrus. Berarti dia adalah anak Allah kan? Betul. Nah, berarti dia bukan Allah dong. Anak Allah adalah Allah. Di mana ilmunya itu? Nah, sebentar. Itu kesaksian siapa? Ibrani Itu 1 kesaksian ayat- siapa? sabar Berani dulu, kawan. siapa? Ditanya. Sabar, Itu sabar kesaksian dulu. siapa? Itu Maksudnya kesaksian yang mana? siapa? Tunggu dulu. Apa? Coba lagi. Yang jelas anak dulu. Allah adalah anak Theos adalah Theos, itu kesaksian siapa? Anak Allah adalah Allah. Kesaksian siapa? Mari kita Iya. buka Ibrani 1 ayat 8. Ya, Sebentar. Ayo. Ibrani itu kesaksian siapa? Ibrani adalah surat Paulus. Berarti kesaksian Paulus. Biar kita baca dulu ayatnya. Tenang dulu, Pak. Hei, Mau masalah baca? generasi. Enggak, kan kau saya kan minta butuh data. kesaksian Yesus. Saya tidak butuh kesaksian Oke. Paulus, Bang. Kesaksian Coba, Yesusnya. Saya nggak percaya yang lain. Oke. Yohanes Jadi 3 masuk gini, nomor gini. 16.
Begitu Oke, besar mana? kasih Kasih karunia Allah. Tuhan akan dunia ini, Oke. sehingga Dia mengeluarkan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Kepada Melainkan Yesus beroleh ya, hidup yang- bukan kepada Paulus ya. Yesus ya. Itu pernyataan Yesus benar. Ya. Nah, sekarang yang harus kita percaya Yesus apa Paulus? Dua-duanya bisa dipercaya. Nenekmu kiper, kau aja. Saya Yesus aja. Kalau jadi kalau Di kau nggak mana, percaya di mana Elohim bersaksi? Barang siapa yang percaya kepada Paulus tidak binasa. Di mana Yesus, Bapak bersaksi begitu? Jadi maksudmu kita buang surah Paulus andai semua kau nih. pengikut Paulus. Galatia, Ya Ibrani kita nenekmu buang semua kiper, ini. aku tidak percaya dengan Paulus, kan udah aku bilang sama Berarti kamu. enggak, Karena Bapak tidak memberikan berarti nggak bisa legitimasi lanjut kepada diskusinya. dia. Gini kawan. Ya Kau sudah, tidak- makanya jangan jadi Kristen. Harus jadi murid Yesus. dengar kawan. Untuk Loh. syarat diskusi gini Hancurkan, ya. syarat hancurkan. diskusi. Hancurkan Referen- agamamu. Dengar. Hancur. Sama seperti Hancur. Al-Quranmu, aku nggak bilang Al-Quranmu itu menipu. Jika kau bawa Al-Quranmu sebagai referensi, aku nggak boleh mengatakan, oh aku nggak percaya Al-Maidah, aku nggak Ya, percaya surah Al-Baqarah. kalau Oh, nggak misalnya begitu. kamu Apa gunanya percaya diskusi? kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya Al-Quran dong. Iya, Kok kamu gini ambil kawan, kitab gini. yang lain. Nah kalau kamu percaya kepada Yesus, ya Yesus, Begini. ucapan Yesus dong. Kenapa ucapan orang lain? Kita kan diskusi nih, diskusi. Aku membawakan referensiku. Iya. Tapi kau bilang aku nggak percaya dengan referensimu. Lalu untuk apa kita diskusi kalau Bukan. nggak? Karena Untuk apa kita dalilnya diskusi? di dalam kitabmu kan jelas tuh. Kitabmu Jadi- yang mengatakan itu. Kitabmu yang membatasi diri terkait Atau- ajaran Yesus. Kan di Sabar, situ sabar, dikatakan, sabar, gini. begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Barang Ya. siapa yang percaya kepada siapa? Barang percaya kepadaku ya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, kepada Dia Yesus. anaknya. Nah, Yesus kan? Betul, sebagai- Ada nggak betul. percaya kepada Paulus? Ada nggak? Oh, percaya juga kepada rasul-rasulnya? Masalah generasi. Tapi begini, jadi nakal. loh. Lucu Di macam. mana dalilnya itu? Oh, tunggu sebentar. Kau nggak? Tunggu sebentar ya, bahwa Di mana dalilnya? Percaya Bentar, kepada kawan. Paulus memperoleh hidup kekal itu di mana? kenapa begitu pertanyaannya? Kan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di mana dalilnya percaya kepada Paulus tidak binasa? Di mana dalilnya? Oke, percaya kepada ajaran Paulus dan ajaran Petrus, ajaran Yohanes, ada ajaran apostel. Loh, kok ketawa? Masalah generasi. Jadi maksudmu? Inilah yang saya katakan, kesaksian Kristen itu tidak pernah benar. Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Lah bagaimana mungkin kesaksian Paulus mau dijadikan sebagai landasan kebenaran, sedangkan Paulus tidak pernah dipersaksikan oleh Bapa, tidak pernah Oke. dipersaksikan oleh Yesus. Aku Kan itu tanya kau poinnya. Apa dasarmu tidak mempercayai Paulus? Apa dasarmu tidak mempercayai Paulus? Oke. Karena yang harus dipercayai Yesus untuk memperoleh hidup yang Oke. kekal. Berarti apakah Petrus, Yohanes, Yakobus tidak boleh dipercayai? Percaya kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Oke. Titik. Jangan kau tambah yang lain. Tunggu sebentar. Sebentar. Gimana ceritanya ini? Maka Gimana? yang kau percayai adalah hanya ucapan langsung Yesus. Ucapan Yesus lah. Jadi apa lagi? Oke, sebentar. Kita pegang, kita kunci ya. Iya. Bahwa Juma, kau percaya dengan semua ucapan Yesus ya Juma? Iya. Percaya ya? Oke, percaya. Mari kita buka. Iya. Mari kita buka Markus 9 ayat 31 itu. Biar Oke Iya. ya. Sebentar kawanku.
bahwa Yesus, sebentar aku buka dulu ya. Kau Anak percaya manusia dengan akan ucap aku, diserahkan, mereka akan membunuh. aku hanya percaya kepada ucapan Iya. Yesus. Oke. Ya, sebentar, mereka aku akan baca. menyerahkan. Sabar dan kau, aku mereka aja yang baca, akan tenang kau. membunuh. Sebentar. Anak manusia akan dibunuh. Sebentar, sesabar, tenang kau situ. Sebab ia sedang sebentar, kumohon, jangan ketawakan aku. Dia kita kunci ya. Iya, Sebab iya, ia iya. sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, ia ini Yesus besar ya. Anak, Iya, anak manusia manusia. akan diserahkan dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Sebentar dulu kawan. Mereka akan membunuh dia. Yesus sudah mengatakan anak Iya. manusia akan dibunuh ya. Mereka akan membunuh Iya, dia. anak Tenang manusia. kau, Iya. ya. Mereka akan dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Percaya kau ini? Ini Iya. pernyataan Yesus langsung. Percaya kau ini? Iya percaya, Kan? percaya banget. Maka Percaya satu banget. hal, Yesus dibangkitkan kan dari kematiannya setelah dibunuh. Percaya kau kan? Anak manusia yang dibangkitkan, bukan Oke, Yesus. sebentar, Anak manusia. sebentar. Lantas manusia. aku tanya sama kau. Sabar dulu kawan, Seorang sabar dulu, kawan. generasi. Sabar. Anak manusia. Anak manusia. Siapa? Anak manusia. Merujuk pada siapakah anak manusia di Markus 9 ayat apa ini? 31? Yang makan suap, yang menerima suap. Kenapa kamu tertawa? Kenapa? Sekarang saya tanya samamu. Yang mati terkutuk. Jongkok lupa dia pasal Najuma. Jongkok yang lupa. mati Anak dikutuk. manusia. Dengar. Yang mati dikutuk ini yang menerima suap atau yang bukan menerima suap? Tunggu Yang dulu. Jangan dikutuk. kau sebentar. Sabar. Yudas ini Sabar Yudas dulu, ini anak aku manusia dulu. atau anak gorila? Sabar dulu. Yudas Sabar dulu, ini sabar. anak manusia atau anak gorila? Sabar. Ya Anda yang sabar. Kesian deh loh. Petrus pun anak manusia, Petrus. Petrus juga anak manusia. Terus kenapa harus Yesus? Sebentar, aku Kenapa dulu. harus Yesus? Kenapa harus Tenang, Yesus? tenang. Aku tanya dulu kau. Kenapa harus Yesus? Sabar dulu. Iya, Sabar kenapa dulu. harus Yesus? Itu Aku pertanyaan dulu. saya. Duduklah kau sebagai apa? Juru jawab dulu. Tenang dulu kau. Dia, aku tanya dulu kau. Masalah generasi. Anak manusia ini Anak biasanya manusia, kenapa harus Yesus? Itu aku tanya dulu kau. Kau jangan dusta Kenapa kau harus cuma. Yesus? Inilah, kok jadi kau perkosa? Aku tamumu, kau perkosa aku. Anak manusia ini Kenapa merujuk harus pada siapa Yesus? ini? Itu pertanyaan saya loh. Sekarang. Kan anak manusia itu banyak. Kenapa harus Yesus? Memang Baru. dalam kitab Injil ini Yesus biasanya tidak menyatakan aku, dia nggak mengatakan langsung aku, tidak, tapi dia menggantikan kata ganti anak manusia yang juga mengarah pada dirinya sendiri. Begitu kawan. Tidak bisa diartikan Tidak, begitu. Oh, Tidak bisa. Nggak bisa diartikan begitu. Nggak bisa. Udah jongkok-jongkok dulu kok Juma. Kalau Nggak orang-orang bisa diartikan begitu. Nggak boleh. balik-balik Nggak boleh dulu kok diartikan di, begitu. di sawah sana. Pernah nggak kau mendengarkan dalil di mana Yesus mengatakan bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa membunuh aku? Pernah nggak Anda baca dalil itu? Jangan ke kemana-mana. Nggak malu nggak kok bilang boleh ini. dong. Nggak malu Tidak kok bilang ayat boleh. 31 ini pada Yudas Iskariot kita boleh, nggak boleh. Jangan Sekarang jangan begini, jangan data. kamu kenapa keinginanmu kenapa kayak keinginan iblis pingin kali Yesus yang mati, kenapa? Bukan, Pik. Memang faktanya Yesus yang mati kok. Sekarang Dia Yesus yang berkata, Yesusnya berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku. Artinya tidak ada orang yang bisa membunuhnya kan? Mari kita bahas. Di ayat mana itu Juma? Kita buka aja, nggak masalah. Enggak, aku tanya Ayo. dulu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku, betul nggak? Anak manusia berkuasa anak menyerahkan manusia nyawa. itu Sebentar. Iya, Ini, ayo. saya tahu. Di mana? Tidak Di mana seorang ayatnya? Ayo, pun. sebentar. Mari Yohanes kita buka 10 ya. nomor 18. Yohanes 10 Tidak nomor 18, seorang mari. pun, Juma, tidak pelan-pelan seorang, kita. tidak seorang, Yohanes, tidak seorang, pelan-pelan kita, Yohanes 10. tidak seorang, betul? Oke, ini ayatnya ya. Tenang dulu kau, aku baca pelan-pelan bos, pelan-pelan. Ya. Yohanes 10 ayat 18. Sebentar kawan. Ya. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun." Bukan Kamu ini. baca Mana ayat apa? tadi? Salah itu. Kau baca apa? Kau baca Mana? apa? Anak manusia berkuasa menyerahkan nyawa dan mengambil kembali di mana itu? Sebentar dulu, biar ku jeda dulu aku ya. Jadi lupa. 18 dari Yohanes 10. Yohanes berapa? 18 ya?
Bentar dulu Yohanes kawannya. 10 Biar nomor kita- 18. Yohanes 10 nomor 18. Pelan-pelan aja kita bahas apa Iya, kawan? silakan. Yohanes 10 ayat 18. Biar jangan ada kita bengkok kiri, bengkok kanan. Iya. Bentar ya. Bentar, ini. Tidak seorang pun oke, ini dari 17. Tidak Bapa seorang pun, mengasihi- kan? Sebentar. Tidak seorang Bapa pun, kan? mengasihi, sebentar dulu kawan, biar komplit kita, biar komplit aja. Bapa mengasihi aku karena aku berikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Oke. ya, terus? Aku berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintahku terima dari Bapakku. Nah, Iya. Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya Di mana dan Yesus Sabar. di mana Yesus menyerahkan nyawanya? Coba di mana? Yesus menyerahkan Kepada nyawanya di siapa? Kepada siapa siapa? Yesus menyerahkan nyawanya? kepada Bapa, Kepada Bapa atau kepada tentara Romawi? Mana yang betul? kepada Bapa yang di sorga. Ketawa ini Yang ketawa mana ini. yang betul? Kepada tentara Romawi atau kepada Bapa? Oh, tentara Romawi hanya mengeksekusi mati dia. Berarti ucapan apa itu? Ucapan Yesus itu? Itu ucapan bodoh itu kalau begitu Artinya maksudnya. salah. Artinya dia berkuasa Masa. menyerahkan nyawa dan mengambilnya kembali. Dia adalah terus- maha kuasa. Terus Nah, ini terus, yang kau boleh, baca Markus boleh. 9 tadi. Anak Mana? manusia akan diserahkan ke Betul. dalam tangan siapa? Kepada tangan tua-tua. Ya, mereka akan membunuh. Siapa yang Membunuhnya. membunuh? Siapa yang membunuh? Ahli Taurat dan orang Romawi itu. Siapa yang dibunuh? Yesus. Bisakah Yesus dibunuh? Bisa? Di mana dalilnya Yesus bisa dibunuh? Kan dia mati di kayu salib. Iya. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Iya. Faktanya dia dibunuh. Masalah generasi. Mana yang betul? Tidak seorang pun. Iya. Jadi Mana yang gini. betul? Tidak seorang pun. Iya. Dia menerima hukuman mati itu. Dia Tidak seorang pun yang bisa Iya. mengambil daripadaku. Nggak ada yang bisa membunuh aku, betul? Dan dia memberikan nyawanya memang. Iya, di mana Yesus memberikan nyawanya? Di mana? Dia tuh sebentar. Pada saat penangkapan sebentar. Masalah sebentar. generasi. Apakah Yesus dengan sukarela menyerahkan nyawanya di kayu salib? Iya, di mana Apakah itu? Yesus Di mana? Di mana Yesus apakah menyerahkan? Yesus melawan ketika dia ditangkap orang Romawi? Tidak. Dia malah berdoa. Sebentar. Dia berdoa. Bahwasanya Yesus berdoa. memang Yesus tidak menghindari penyalipan. Come on. Yesus berdoa, kawan. Benar. Yesus berdoa. Yesus Berdoa berdoa untuk betul. apa? Yesus berdoa untuk apa? Untuk Yesus disalib atau berdoa. untuk diselamatkan? Untuk jangan disalib. Oh, dia tidak mengatakan selamatkan aku dari kayu Enggak, salib. saya tanya dulu. Yesus berdoa untuk diselamatkan dari penyaliman, pembunuhan, atau supaya dia dibunuh? Tidak dua-duanya. Dia berdoa kepada Bapa agar kehendak Bapa lah yang terjadi atas dirinya. Di mana Bapa menghendaki Sebentar. pembunuhan orang benar untuk Salah. menebus orang-orang bersalah. Jadi, Silakan. Yesus, Kehendak Bapa sebentar. Kan kau bilang tadi pertanyaanmu kau menjebakku, kau menipuku dengan pertanyaan. Sebentar, Pertanyaanku kau menjebak bilang. aku. Kau yang menjebak diri lu sendiri. apa Yesus Sebentar dulu, mengatakan tidak akan ada orang yang dapat mengambil nyawaku. Betul. Nah, betul. sekarang yang dibunuh mereka siapa? Yang dipunyainya Yesus. Loh, berarti Yesus nyawanya bisa dibunuh sama mereka, sama dia orang-orang. dia tidak, dia memang menuju kayu salib, dia nggak melawan. Kok di mana Yesus kemudian dia tidak melawan? Makanya, Coba kau Bos. baca Makanya. Yohanes. Kau baca Yohanes 11. Coba kau baca Ya. Yohanes 11. Ayo. Nomor Yohanes 54. 11. Coba. Yohanes 11 ayat 54. Mari. Ya. Bentar ya. 54 sebentar. 53 dulu. 53 boleh, gampang Ya. gitu. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia.
Oke. 54. Karena itu Yesus tidak tampil Karena lagi di depan itu. umum. Betul. Dia Yesus Karena mau itu- nggak? Mau nggak? Oh, Mau nggak dibunuh? Mau? Itu 54-nya apa bunyinya? Emang karena itu Yesus tidak tampil lagi di depan umum. Sebentar, pertanyaannya. Kenapa dia tidak tampil? Kenapa dia tidak tampil lagi? Karena waktunya belum tiba saatnya. Karena Yesus tak mau dibunuh. Makanya dia. Oh, sorry. Makanya dia tidak mau. Ya, sebentar. Lulu. Justru Sekarang karena dia aku- tidak mau dibunuh Oke. itu. Aku Makanya dia menjawab makanya dia berdoa. Oh, Dia kabur. salah. Iya, dia berdoa supaya dia Silakan. bisa diselamatkan. Salah. Loh. Dia karena waktunya belum tiba. Dia Kok tahu waktunya kapan belum waktunya. tiba? Sebentar. Gak ada hubungannya itu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Kok jadi Yesus sabar dulu. berdoa, Bapa, betul. sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Ada nggak Bapak punya kehendak membunuh orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Ada nggak? Kok lucu kau? Ya lucu Jangan dong. Harus jangan lucu. engkau membunuh. Memang tidak ada. Bukan. Kan atas kehendak Bapak nih. Ya. Iya kan? Nah, Kehendak Yesus Bapa. berdoa. Pertanyaan biarkan- gini, apa yang dikehendaki Bapa atas Yesus? Apa yang dikehendaki Bapa atas Yesus? Jawabannya silakan. adalah yang dikehendaki Bapa adalah Yesus menuju kayu salib. Mana dalilnya Bapak menghendaki itu mana? Mana dalilnya? Yesus menghendaki. Mana? Kan kata Yesus, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Iya, kehendak Bapak. Iya, betul. Mana kehendak Bapak di dalam kitabnya Yahudi agar orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang jahat. Di mana Salah, kehendak bukan Bapak itu? Enggak mentah-mentah begitu, tertulis begini. Kalau komentar ayat-ayat begitu ya mana bisa ditunjukkan? Ya kehendak Bapak kan? Kehendak Bapa Agar yaitu agar Yesus orang menuju- benar itu dibunuh untuk menyelamatkan orang jahat. Itu di mana? Salah, sebentar. Jadi benar. Kan itu maumu. Kan itu konsep agamamu. Sabar dulu, Yesus dulu, orang kawan. suci. Satu-satunya orang suci. Harus menebus itu dengan darah yang suci. Orang kudus yang tidak ada dosa. Harus Jadi- dipakai untuk menebus orang jahat adalah darah orang yang suci. Kan itu konsep agamamu. Mana dalilnya sekarang? Bapak menghendaki kematian orang benar untuk menyelamatkan orang jahat. Pada akhirnya kan Yesus menuju kayu salib juga. Iya, mana? Mana orang benar kan kehendak coba Bapak lihat. nih. Kuncinya di Sekarang, situ. betul. Kehendak Kuncinya di Bapa. situ. Betul, Kehendak iya. Bapak. Ya, mana? Di mana kehendak Bapak yang menyatakan orang benar Oke, dibunuh untuk betul. diserahkan kepada orang jahat? Mana dalilnya? Sabar. Doa Yesus kan begini, sekiranya cawan sabar dulu. Sebentar kawan. Doa Yesus, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, Atas kehendakmu atau atas kehendakku? kehendakmu lah yang terjadi. Nah, di mana kehendak Sebentar, Bapak? Tadi kehendak sabar. Yesus untuk Jangan mati dulu kan nggak perkosa ada. aku, tenang dulu kau. Nggak ada kehendak Yesus untuk dibunuh. Sabar. Sekarang kehendak Bapak. Sabar. Aku dulu ngomong. Iya, pertanyaannya di mana kehendak Bapak? Sabar dulu. Kok perkosa aku, tenang dulu kau. Sehabis Perkosa Yesus pula kau laki-laki diperkosa. Emang gue Paulus. dengar. Setelah Yesus berdoa, dia pun menyerahkan dirinya. Dia pun menyerahkan dirinya dan ditangkap oleh tentara apa? Tentara Romawi. Banyak cerita. Menyerahkan diri. Kehendak Bapaknya di mana? Kehendak Bapak. Akhirnya Yesus ditangkap dan mati kayu salib tidak? Hai, tunggu dulu. Sekarang Kehendak tanya dulu Bapak. kau. Sabar dulu, sabar. Kehendak silakan. Bapak, orang benar diselamatkan dan digantikan oleh pengkhianat, atau pengkhianat diselamatkan digantikan oleh orang benar. Kehendak Bapak nih. Untuk kasus Yesus, karena misi Yesus adalah sabar. Itu mau karena kamu Kristen. Yang saya tanya kehendak Bapak. Sabar dulu. Kehendak Bapak. Kehendak Bapak menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang jahat itu di mana? Kehendak Bapak itu tertulis di mana? Sabar dulu.
Sabar ya. Hmm. Bagi manusia sesuai hukum Taurat memang dikatakan pada perintah ke-6 jangan engkau membunuh, benar. Tetapi dalam hal penebusan dosa memang harus terjadi penumpahan darah. Darah apa? Darah binatang atau darah manusia? Oke, di perjanjian lama semenjak zaman Habel, Ishak sampai dengan Zakaria terjadi untuk menebus dosa manusia dikorbankan darah domba, darah hewan. Tetapi ingat, korban yang sempurna Kata siapa? adalah sabar Kata siapa? dulu, langsung kau Kata potong siapa tuh minyak korban tambah. sempurna? Kata siapa? Iya, Kata siapa? sabar dulu. Aku lupa karena Paulus itu. Kata Paulus. Yang saya minta kehendak Bapak, bukan Sabar Paulus. dulu. Sekarang gini, buktikanlah. Sabar dulu, Zuma. Berat. Zuma. Sabar. Berat. Berani tidak Zuma? Yo Zuma. Kuku. Zuma sama aku. Nah, gantian Putra, naik Putra. Daki kematian orang benar untuk menyelamatkan orang jahat itu di mana? Kasihan Gini, Kristen ini. Pertanyaannya, buktikanlah Immanuel bahwa itu memang sesuai dengan perjanjian lama ke perjanjian baru sinkron, kan begitu. Nah, Di mana? Di perjanjian lama. Bukan itu poinnya. Bapak kan kehendak Bapak. Harus kehendak Bapak. Betul. Nah, di mana Bapak menghendaki orang benar mati demi menyelamatkan orang jahat? Itu di mana tertulis? Oh, bukan Yesus. Lah, iya kan Yesus orang benar. Khusus Yesus. Kan harus kehendak Bapak atau bukan nih menurut Yesus? Kehendak Bapak lah. Kan Nah, di mana Bapak menghendaki kematian orang benar untuk menyelamatkan Kristen? Di mana itu? Oh, nggak ada itu. Ya nggak ada. Terus kenapa Anda mengatakan itu kehendak Bapak nyalip itu? Sabar dulu kau. Sabar lagi. Bingung dia mau cari jawaban. Kalau kau bilang untuk manusia secara umum Allah menghendaki orang benar dihukum mati, itu tidak ada itu. Tidak ada, udah selesai. Sabar selesai dulu. Kita udah. Sudah. Nggak usah lagi. Tetapi Yesus orang benar. Udah kawan, udah. Kasihan. Yang lain silakan tapi kau nggak mau melanjutkan kan? Karena kau tidak mau Iya, mengakui. sudah selesai, nggak ada Ya sudah, nggak apa-apa, selesai, boleh. Kristen udah salah di situ. Lanjut Bang Goto, lanjut. Kau penyesat mau belaga FM. Sama Emmanuel ini malas saya. Lain ditanya, lain dijawab. Kau pun Goto kan penipunya kau Goto. Kau bilang lagi saya penipu. Jangan menyerang personal lah. Kan begitu. Karena memang begitu. Nah, coba saya tadi kan suruh bilang kau. Tadi kan saya beritahu kau. Coba kau klik di Google ya. Dalam adat dan budaya Yahudi, orang yang mati penuh konflik, kekacauan itu nabi palsu atau nabi asli. Saya suruh klik kau di Google, kau tidak mau. Kau klik saja di situ, dijelas di situ. Ya, menurut budaya Yahudi, tradisi Yahudi, orang yang mati penuh konflik, kekacauan, ya. Itu tokoh-tokohmu, Yesus, Paulus, semuanya mati penuh konflik, penuh kekacauan, itu nabi palsu. Menurut budaya Yahudi. Oh, Yahudi memang nggak pernah kau. Sebentar. Memang Yahudi tidak kau. sabar dulu bos. Yahudi memang nggak pernah percaya Yesus. Yahudi memang nggak pernah percaya Paulus. Yesus, diam kau saya jelaskan. Sabar. Begini bos. Diam. Saya jelaskan kau budaya Yahudi ya. Mau Yesus, mau Paulus, mau siapapun itu, ya biar bukan Yesus, biar bukan Paulus. Kalau seorang itu dia terkenal karena pengajarannya, tapi karena pengajarannya dia mati penuh konflik, kekacauan. Aduh, ini yang 5.000 dibawa. Silakan klik di Google aja ya. Klik di Google saja. Jadi menurut budaya Yahudi, Bang, kalau orang itu mati penuh konflik, kekacauan, Bang, itu pasti nabi palsu. Coba kau lihat Paulus sebelum dipenggal kepalanya sama Kaisar Nero, Paulus itu kacau ya, dikatakan difitnah ya, karena membakar kota Roma. Pengikut-pengikutnya hampir semua digenosida.
kekacauan besar terjadi sebelum Paulus dipenggal kepalanya sama Kaisar Nero. Itulah yang dinubuatkan Yahudi. Karena dalam 613 Misrot Yahudi, sumber-sumber hukum Yahudi yang disebut halakha, itu menjelaskan secara jelas bahwa orang yang mengaku pengajar tapi mati karena penuh konflik, ya, menurut adat budaya Yahudi itu sudah pasti nabi palsu. Berapa kali kau tak ajarin, hanya kau karena doktrin dogma kau pertahankan. Mau dia Yesus bukan, terserah. Apa? Kau sangkai lagi tuh. Oke. Kau sangkai budaya Yahudi. Budaya Yahudi, betul. Yesus ini, kalau udah aku bilang, Yesus itu mati terkutuk, mati menanggung kutuk. Jadi dianggap nabi palsu. Menurut Yahudi memang Yesus ini palsunya, ini penipunya Yesus ini bagi orang Yahudi. Udah jawab toh. Kau jawab sendiri. Yesus itu bagi dia adalah penipu Mesias palsu itu, nggak benar itu. Begitu juga dengan Paulus. Paulus itu bagi orang Yahudi. Sebentar dulu kawan. Sebentar dulu. Paulus pun adalah penipu bagi orang Yahudi. Coba tanya Billy. Panggil Billy kemari. Siapa Yesus? Oh, Yesus itu penipunya itu kan. Bahkan kutunjukkan sama kau. Yesus yang mati disalib, tetapi orang Yahudi mengatakan dia nyangkut di pohon. Kan udah gila lagi. Memang ini ular beludaknya sekarang ini orang Yahudi ini. Bagaimana Justru dia, itu Manuel, justru itu bagi kamu Paulus itu tidak penipu karena kau Kristen. Kau Kristen begini, maka kan kau mengimani kata-kata Paulus karena kau Kristen. Dengar, mari kita di tengah-tengah duduk kita pada posisi ideal. Artinya tidak berpihak pada, ya artinya kita di tengah-tengah aja dulu. Sebenarnya gini saudara-saudara Immanuel, mudah untuk belajar itu, memahami Bibelmu. Bandingkan ajaran Yesus dengan Paulus. Kau Kristen itu gara-gara ajaran Paulus. Tapi kalau kau ikuti, kalau kau ikuti ajaran Yesus, mustahil kau Kristen. Yesus pengajarannya apa? Untuk hidup kekal apa? Mengenal Trinitas. Betul. Kan beda kan ajaran Paulus kan? Kata Paulus di 1 Korintus 8:6, hanya satu Bapa di surga, hanya satu Allah di surga itu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Dia membedakan antara Tuhan dengan Bapa. Masalahnya di mana? Ya, masalahnya ajarannya beda dengan Yesus. Kau Kristen, ya cocok lah kau. Yesus bukan, Paulus bukan penyesat bagi kamu karena kau Kristen, saudara. Karena tapi kalau kau bandingkan antara Islam lah. Ya makanya aku bilang kau Kristen karena Paulus. Kalau kau bandingkan ajaran Paulus dengan Yesus, nggak ada cocok-cocoknya, kontradiksi. Tunjukkanlah aku apa kesalahan Paulus. Nah, kata Paulus, kata Yesus di Matius 5, 17, aku datang. Aku datang. Aku datang bukan. Kau diam dulu lah. Makanya kau walau berbusa orang ayat berapa? Matius ayat 17. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, bukan menghilangkan ya. Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terhina, terburuk lah, terendah. Dalam kerajaan? Ya, tempat terburuk, terhina. Itu diedit. Itu diedit originalnya nggak gitu, terburuk. Oke, sebentar dulu. Aku datang, kita ke pengajaran dulu. Jangan dulu, sebentar kita buka originalnya. Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia akan menduduki tempat terendah. Barang siapa mengajarkan hukum Taurat, segala sesuatu hukum Taurat, maka dia menduduki tempat tertinggi. Oke, ajaran Yesus. Ajaran Paulus apa? Di Efesus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bertentangan toh. Makanya aku bilang kau itu makan babi, guguk segala macam karena kau pengikut Paulus. Kalau kau mengikuti Yesus, ya hukum Taurat masih berlaku. Hukum Taurat masih berlaku secara sempurna. Boleh aku nerangkan? Kan belum selesai. Belum lagi kata Paulus, ya, kata Paulus di surat-suratnya, ya, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat.
Sementara Paulus Boleh. mengatakan, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu melengkapi, mencukupi, menyempurnakan. Bukan menghilangkan. Tapi apa kata ajaran Paulus sehingga kau karesteng? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Oke? Itu dua dulu sudah menunjukkan bahwa ajaran Yesus dengan Paulus mustahil sejalan. Jadi memang bagi karesteng ajaran Paulus itu, kau diam. Jangan pura-pura kau menimpali. Kau dengar, pasang kupingmu, Martin, pasang terangkan dulu sama si kupingmu. Rahman nih. Pasang kupingmu ya. Karena kau mengatakan ya memang orang-orang Yahudi menolak. Orang-orang Yahudi menolak Paulus memang, tapi kau karesteng. Kau jadi karesteng itu karena ajaran Paulus. Kau karesteng karena ajaran Paulus. Hakimi kami yang punya ajaran kan. Lah sekarang mana ajaran Yesus yang kau ikuti? Mana ajaran Yesus yang kau ikuti? Martin, kau yang nerangkan Martin tentang apa ini? Matius ini atau aku? Ya, kau lah Emmanuel. Apa ajaran Yesus yang kau ikuti? Mana ajaran Yesus kau disuruh bergereja? Bentar. Biar kau tahu, biar kau jangan salah paham dengan ajaran Yesus ini. Bagaimana mungkin? Mari kita masuk ke ayat yang kau berikan tadi nih. Matius 5 ayat 17 nih ya. Pelan-pelan kita baca ya. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, betul, atau kitab para nabi, titik nih. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Benar. Hukum Taurat itu dilaksanakan Yesus tanpa cacat. Tidak, makanya dikatakan dia tidak berdosa. Dan kitab para nabi, semua nubuatan baik dari perjanjian semua, mau Mazmur, Yesaya, mau itu Torah, semua digenapi oleh Yesus. Emosi Oten di bawah. Sebentar. Digenapi dengan apa? Di situ kan aku datang menggenapi. Apa yang digenapi? Menggenapi hukum Torah, bukan dia menghilangkan. Tapi kata Paulus, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Kalau dibatalkan kan udah nggak berlaku kalau dibatalkan. Kan kopla ini Paulus penyesatnya. Makanya kok jadi karesteng itu gara-gara Paulus. Katanya dengan matinya Yesus di tiang salib maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Paham, jangan menerangkan yang nggak paham. Kalau dibatalkan itu masih berlaku. Kalau dibatalkan masih berlaku. Hai, woi Manuel. Kok di mute? Udahlah. Kalau dibatalkan, apa masih berlaku? Si bodoh orang. Kau itu botol, kau jawab. Kalau dibatalkan apa masih berlaku? Kabur kau kafir. Dasar. Ngeyel kali kau. Memang Yahudi tidak percaya ajaran Paulus kok. Mana sih? Makanya ajaran Paulus itu laku di Roma Yunani sana. Karena ajaran Paulus itu ada bau-bau pagan. Kabur kau tuh. Mohon maaf Gurunda, silakan. Minta maaf terus.